Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Satrio Pendayungan, sebagai mahasiswa S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, akan mungkin mencoba bersama-sama dengan teman-teman sekalian untuk membedah salah satu bagian daripada topik dari makalah saya yang merupakan tugas daripada dosen pengampu, dosen filsafat ilmu semester 2 mata kuliah dari S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, untuk membedah tentang teori dan konsep daripada perspektif epistemologi itu sendiri di dalam kita akan memandang permasalahan kehidupan, termasuk di dalamnya adalah permasalahan tentang isu-isu terkait dengan distribusi daripada vaksin. Topik ini saya angkat karena kekhawatiran saya pada hakikatnya tentang bagaimana pandemi ini berjalan di Indonesia, dan pandangan saya bahwa vaksinasi yang ada di Indonesia ini saya anggap masih belum mencukupi target yang diharapkan. Sementara di sisi lain, dampak daripada pandemi ini pada kondisi ekonomi dan sosial yang ada di Indonesia tentu tidak dapat dihindarkan lagi. Pertama-tama mungkin sebelum saya akan membahas lebih jauh tentang apa yang saya jelaskan di dalam makalah saya akan mencoba untuk mengungkapkan tentang apa itu filsafat. Jadi teman-teman semuanya, filsafat itu dia muncul pertama kali awal-awal ya, dikatakan sebagai filsafat itu muncul di Yunani kuno saat itu. Filsafat sendiri secara terminologi dia berasal dari dua suku kata, yaitu adalah philo dan sophos, di mana phileo bermakna kesukaan dan ketertarikan, sedangkan sophos bermakna kelembutan, ya, ilmu pengetahuan. Jadi filosofi atau filsafat pada hakikatnya adalah ketertarikan daripada pemecah masalah tentang ilmu dan kelembutan. Ya. Sementara mata kuliah yang saya ambil di dalam S1 kedokteran ini adalah tentang filsafat ilmu, di mana konsep-konsep filsafat ini akan saya kaitkan dengan sains atau ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, ada 4 perspektif atau pilar di dalam kita akan berpikir filsafatan, ya. Termasuk di dalamnya adalah ontologi, aksiologi, logika ilmu pengetahuan, dan epistemologis. Perspektif serta pilar yang akan saya gunakan di dalam membahas tentang distribusi vaksin di Indonesia ini adalah perspektif epistemologis. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani, di mana epistem dapat dikatakan sebagai sains atau pengetahuan. Epistemologi sendiri menurut Rocky Gerung adalah sebuah kunci daripada filsafat itu sendiri, di mana ketika filsafat itu pertama kali muncul di Yunani setelah munculnya kehidupan demokrasi, dan filsafat itu menjadi sebuah dasar daripada para filsuf Yunani untuk mengkritik pemerintahan saat itu, maka dasar dari mereka dalam melakukan proses kritik saat itu adalah pola pikir epistemologis. Karena itu saya tertarik sekali untuk menggunakan pola pikir epistemologis dalam menganalisa problematika terkait vaksinasi yang ada di Indonesia. Jika kita menilik vaksinasi yang ada di Indonesia, saya anggap masih cenderung tidak memenuhi daripada target yang diharuskan, di mana pandemi global ini yang telah merusak dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia, ya, termasuk di dalamnya adalah sosial dan ekonomi, di mana vaksinasi yang diharapkan akan dan seharusnya dilakukan secara secepat mungkin untuk sesegera mungkin, ya, menghilangkan dampak-dampak daripada vaksinasi, dampak-dampak daripada pandemi yang ada di Indonesia. Jadi vaksin itu adalah upaya daripada para peneliti untuk menemukan suatu zat yang mana dapat menciptakan antibodi yang diperoleh terhadap tubuh daripada penerima.
Ya, vaksin itu sendiri ada beberapa jenis, termasuk di dalamnya adalah vaksin mRNA, ya, vaksin DNA atau vaksin epitop daripada antigen yang telah diinaktivasi. Vaksin yang telah digunakan di Indonesia adalah vaksin Sinopharm dan Sinovac yang dikembangkan oleh perusahaan asal China, di mana vaksin tersebut menggunakan metode epitop daripada antigen yang telah diinaktivasi, yang secara logika tentu jauh lebih aman daripada jenis vaksin-vaksin yang lain. Pelaksanaan daripada vaksinasi yang ada di Indonesia ini masih menuai banyak kontroversi. Sesuai dengan temuan daripada Ombudsman, ternyata ya vaksinasi di Indonesia ini dianggap masih tidak berjalan sesuai dengan target yang seharusnya dan seefisien yang diharapkan. Permasalahan yang terkait dengan vaksinasi ini adalah pertama terkait dengan edukasi terhadap masyarakat yang kurang. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Indeks Politik, ya, menyatakan bahwa 45% warga masyarakat Indonesia itu dianggap tidak atau menolak vaksinasi, ya. Jadi mereka menolak vaksinasi. Hal ini menunjukkan jelas bahwa edukasi masyarakat tentang edukasi pemerintah dan stakeholder terkait dengan pentingnya vaksinasi itu dianggap masih kurang. Dan itulah yang harus diperbaiki ke depan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa warga masyarakat akan mendapatkan vaksin yang layak. Ya. Demikian pembahasan singkat daripada saya yang mungkin masih jauh daripada kesempurnaan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.